Halo, Aquarius. Welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah 7 hari ke depan. Apakah yang akan terjadi? Kita akan cek energi kamu di sini. Tapi ingat ya, buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap ya, buat teman-temanku semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan coba cek energi 7 hari ke depan. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba lihat 4 kartu saja. Open mind, replace the old eyes with a new and exciting one. Wow, luar biasa ya. Kartunya bagus ya. Artinya di 7 hari ke depan ini nantinya banyak yang akan membuka pikiran kamu. Ya, apakah itu? Pikiran kamu itu kayak mulai, wah, kayaknya mulai jernih, kayaknya mulai terfokuskan begitu ya. Dan mungkin pikiran kamu tuh ya bisa kamu kontrol juga. Oke? Nah, ini juga ada make friends. Ada ya beberapa orang di sini nantinya ataupun yang akan mendekat gitu ya. Tapi dia juga punya tujuan. Tujuannya apa? Mungkin akan menjadi teman atau akan menjadi pacar begitu. Kalau dia seorang mantan, ya dia akan datang nih kepada kamu. Tapi kamu lebih memilih untuk ya aku tidak menginginkan untuk kembali gitu. Tapi setidaknya mungkin dia menawarkan, aku yang penting bisa terkoneksi dengan kamu. Jadi teman pun gak apa-apa gitu loh. Intinya kamu baik-baik aja sih sama aku gitu. Itu yang diinginkan dia. Dan mungkin bisa saja kamu mempertimbangkan tawarannya seperti itu. Membuat semua itu menjadi baiklah gitu. Intinya jangan ada dendam di antara kita. Jangan ada kayak musuh-musuhan begitu ya. Jangan ada benci. Nah itu yang dia inginkan ataupun kamu inginkan. Tapi sebenarnya kamu udah memaafkan gitu. Udah memaafkan dia. Karena kamu sudah membuka pikiran kamu untuk hal-hal yang positif ya. Maka nantinya pun saat ada orang-orang yang sudah menyakiti kamu, yang membenci kamu, ya kamu mungkin tidak akan membalas hal itu juga gitu loh. Tapi kamu membalas dengan kebaikan karena pikiran kamu benar-benar sudah menjadi sangat positif sekali. Oke. Nah, jadi itu tadi ya. Tapi jika ini adalah seorang teman ya yang datang kepada kamu, dia mungkin menginginkan satu hubungan yang lebih dari teman. Jadi di 7 hari ke depan nantinya kamu akan ngerasakan ya ada sebuah cinta dalam with love, let love lead you to freedom. Cinta ini ya intinya kamu akan bebas menemukan sebuah cinta. Karena apa? Karena kamu sudah menjadi seseorang yang mungkin sudah tidak fokus kepada masa lalu, ya. Kamu sudah tidak merasa kecewa dengan masa lalu, ya. Karena sekarang ini kamu lebih memfokuskan ke masa depan. Jadi itu membuat ya cinta akan mudah masuk ke dalam hidup kamu. Nah itu tadi di 7 hari ke depan mungkin banyak yang akan datang. Tapi dengan tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya mungkin ada yang benar-benar tulus mencintai kamu. Ya, semoga. Ini jika kamu yang single ya. Jika kamu yang sudah menikah, mungkin ada konflik yang terjadi di 7 hari ke depan. Kamu akan baikan lagi gitu loh. Atau ada juga nih beberapa dari kamu, Kak baru aja kemarin dia itu kayak memblokir aku, dia mungkin pergi tanpa pesan gitu ya, dia menghilang gitu aja, ya kayak jelangkung jadinya ya gitu ya. Nah tapi di 7 hari ke depan, kamu akan mendengarkan kabar dia lagi. Dan kamu akan ngerasa, oh aku mulai merasakan suatu gairah. Oke, nah ini ada ending trauma. Jadi beberapa dari kamu itu benar-benar di 7 hari ke depan, kamu akan benar-benar mengakhiri trauma kamu. Kamu punya trauma nih, ya. Kenapa? Karena sering disakiti, karena sering dikecewakan. Jadi kayak udah kebal aja gitu ya. Ya udah terbiasa, apalagi orang yang datang dan pergi begitu saja.
Sehingga akhirnya kami tuh menjadi kebal dengan segala hal. Ya, walaupun awalnya tuh kayak trauma banget gitu ya, untuk memulai satu hubungan dengan orang lain, itu kayak sulit, membuka hati sulit gitu ya. Tapi pikiran kamu udah mencoba untuk membuka semua link-link atau jalur-jalur atau jalan yang benar-benar harus kamu tempuh begitu. Ya, itu trauma itu akan benar-benar kamu bisa hilangkan. Luar biasa ya, luar biasa. Oke? Aku juga melihat di sini bahkan banyak keberuntungan-keberuntungan yang akan kamu dapatkan. Ya, dalam arti kata rezekikah yang datang secara tiba-tiba, terus seseorang yang tadinya kamu harapkan datang ya akhirnya datang gitu loh. Ya, mungkin ada juga sih beberapa dari kamu yang ingin memperbaiki satu hubungan, ya itu akan bisa ya intinya ya membaik lah begitu ya. Jadi kamu jangan merasa kalau kamu itu berada di kondisi yang benar-benar tidak kamu inginkan. Kamu bisa keluar dari kondisi itu jika kamu sudah berpikir, oh aku harus keluar nih gitu. Misalnya kan dalam satu hubungan persahabatan misalnya, aku melihat kamu ini adalah bukan tipe kalau orang yang introvert, enggak ya, tapi memilih untuk menjauhi konflik gitu loh, menjauhi hal-hal buruk. Jadi adapun orang toksik, kamu lebih untuk membatasi diri, bukan dikatakan sombong atau angkuh, enggak. Karena kamu lebih untuk mewas diri kamu dari hal-hal negatif asal ya supaya tidak terkontaminasi begitu ya. Tidak terkontaminasi oleh energi-energi negatif mereka-mereka gitu. Terkadang kan kita suka keikut-ikutan juga gitu loh. Yuk kita kesana yuk bareng nongkrong ya. Ini kan hari siang gitu, kok bisa nongkrong? Kita kan lagi bulan Ramadan gitu. Nantinya batal deh puasa kita, kebuka deh puasa kita gitu. Jadi udah stop. Kalau bisa kita ya kamu membawa ya mungkin orang-orang yang tadi mengajak kamu kepada suatu hal yang tidak baik ya kamu yang mengajak ataupun mengingatkan dia. Oke. Nah, kita akan coba lihat dari kartu tarot. Apakah yang akan terbaca di sini? Apakah yang akan terbaca? Oke. Kita lihat juga zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Apa-apa aja zodiaknya. Nah, di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Aries, Leo, Sagi. Nah, ada konflik yang terjadi. Ada Taurus, Virgo, Capri. Gemini, Libra, Aquarius. Oke, sama. Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Baik. Teman-temanku, aku melihat di sini ada Eight of Cups. Ini menggambarkan bahwasanya kamu sudah benar-benar optimis untuk melupakan masa lalu. Melupakan kesedihan, melupakan kekecewaan, menjauh dari hal-hal negatif. Inilah. Benar-benar sudah optimis banget. Ya, karena di sini juga open mind, pikiran kamu udah kebuka aja gitu untuk bisa melewati jalan ini. Jadi akhirnya kamu nantinya akan bisa menemukan kebahagiaan yang sebenarnya gitu ya. Oke. Jadi kalau kamu udah optimis untuk melupakan masa lalu, ya lupakanlah. Karena tidak juga bisa dikembalikan lagi kepada masa sekarang gitu ya. Masa lalu tetap akan menjadi masa lalu. Dan itu bisa kita jadikan suatu pelajaran gitu. Ya, belajar dari kegagalan di masa lalu. Karena di sini ada konflik juga. Mungkin beberapa dari kamu yang berkonflik saat ini ya dengan pasangan. Nah, itu yang aku katakan tadi ya. Di 7 hari ke depan kamu akan benar-benar memperbaiki hubungan kamu dengan seseorang yang mungkin lagi berkonflik dengan kamu. Entah itu dia keluarga kamu, orang tua kamu, saudara kamu, ataupun teman kamu, bahkan pasangan kamu sendiri. Jadi, akhirilah semua ini. Jika ada ego yang masih melekat dalam diri, hilangkanlah ego itu. Anggap mungkin kamu yang laki-laki nih, yang lagi menonton readingan ini. Terus kamu gak mau minta maaf sebelum dia minta maaf. Sementara kita gak tahu nih salahnya di siapa gitu. Ya, nah jadi memang harus ya, kalau kamu sebagai laki-laki harus gentle. Ya, kalau memang dia tidak bisa menerima kesalahan dia, setidaknya kamu bisa
menyarankan, memberitahu ya, itu adalah sifat yang bijaksana. Sehingga nantinya dia bisa belajar dari kegagalan yang dilakukan itu. Oke? Ini ada Prince of Pentacles. Kamu akan benar-benar menemukan apa yang kamu tuju ya. Karena selama ini kamu, aku itu pengen sukses. Aku itu pengen dipandang, aku pengen dihargai. Dan itu terjadi. Kamu akan benar-benar sangat dihargai di sini. Karena kamu punya kekuasaan. Entah itu mungkin dalam pekerjaannya kamu seorang leader, kamu seorang manajer, kamu seorang kepala bagian, begitu ya. Nah, itu membuat kamu begitu sangat dihargai. Itu harapan kamu di 7 hari ke depan, kamu akan merasakan kalau kamu akhirnya bisa sukses sampai di titik ini sekarang. Oke? Ini ada King of Swords. Nah, di 7 hari ke depan aku juga melihat orang-orang yang memikirkan kamu, dia akan mulai mendekat. Dia akan mulai mengatakan yang selama ini mungkin dia pendam, ada rasa yang dia pendam, dia ingin mengungkapkannya ke kamu. Ya, semoga aja ada cinta di antara kamu dengan dia. Walaupun mungkin sekarang dia jauh, entah itu di luar negeri gitu ya. Dia mungkin jadi apa, mencari kerja di sana gitu. Namun, akhirnya hatinya terketuk untuk misalnya pulang ke Indonesia. Ternyata di situ dia menemukan jodohnya. Oke? Terkadang begitulah. Saat kita sudah kemana-mana melalang buana, namun jodoh kita itu terkadang tidak pernah kita sangka dan kita duga. Oke? Ini ada Eight of Swords. Ini gambaran ada keterjebakan berpikir dalam diri kamu. Kenapa? Sementara ya semuanya sudah membaik, tidak ada kesalahpahaman lagi, tidak ada hal-hal yang buruk lagi ya. Tapi di sini kenapa? Kamu masih terikat, terjebak dalam satu pemikiran kamu. Seakan-akan tidak ada yang mau membantu kamu. Ya, ini. Tapi ini akan benar-benar bisa kamu tepiskan, karena akhirnya kamu sadar kalau cinta yang aku miliki ini tidak ada saling pengertian, buat apa aku pertahankan? Lebih baik ya aku mencari seseorang yang mungkin lebih berharga di mata kamu gitu. Ya, ini terbaca. Di sini ada Seven of Wands. Hebat ya, kamu itu hebat. Kenapa aku katakan hebat? Kamu selalu bertahan di setiap kondisi. Walaupun kondisi itu begitu berat sekali, ya. Tapi kamu tetap bertahan dalam kondisi itu. Itu hebatnya kamu. Jadi makanya banyak orang yang mengidolakan kamu. Karena kamu itu orang yang memiliki power. Oke? Beda dengan seseorang yang mungkin tidak bisa ngapa-ngapain. Ya ngapain juga kita menjalin hubungan dengan orang seperti itu. Tapi lain hal ya, ada pengecualiannya. Mungkin kamu sakit atau entah siapa yang sakit ya. Lalu kamu bertemu ya. Di situ nantinya akan terjadi sebuah cinta kasih antara mungkin kamu dengan pasangan, kamu dengan anak ya begitu. Oke? Tapi ada juga sih ya di sini aku melihat kamu pernah bertahan mungkin dalam satu kondisi, tapi kondisi itu memang bisa diperjuangkan kembali, itu ada. Atau kamu benar-benar akan pernah memperjuangkan seseorang yang kamu cintai. Walaupun mungkin itu baru kamu kenal, tapi kamu sudah merasa melekat kuat dengan dia, ya udah kamu perjuangkan, kamu bertahan ya dengan perjuangan kamu itu sampai kamu menemukan dia ya, sampai kamu berhasil memiliki dia. Semoga ya. Oke. Kita akan coba lihat tentang percintaannya kamu seperti apa. Oke. Wow, ini akan hadir sebuah cinta ke dalam hidup kamu. Ya, yang tadinya aku katakan bahwasanya kamu pengen move on, kamu udah melupakan. Nah, namun setelah kamu melupakan itu, datanglah cinta, hadirlah cinta ke dalam hidup kamu. Apalagi kamu di sini benar-benar sudah menciptakan spiritualnya kamu dengan baik sekali. Kamu meningkatkan jiwa spiritualnya kamu ya. Mungkin banyak hal yang sudah kamu lakukan. Mungkin mencari guru spiritual. Selama ini mungkin kamu kurang bimbingan gitu ya. Kurang support, kurang dukungan. Jadi kamu mencoba untuk meningkatkan spiritualnya kamu ya, sehingga kamu itu nantinya akan dipenuhi oleh cinta dan kebahagiaan. Ya, ternyata ya mungkin seperti itu. Oke, kamu akan mengalaminya. Makanya di sini akan hadir segera
saat kamu benar-benar sudah melupakan, mempelajari apa yang memang menjadi tujuan dalam hidup kita ini. Express your love, ada cinta yang begitu sangat ya, cepat ya, terus dia akan menunjukkan cintanya kepada kamu. Mungkin saja dengan orang yang baru kamu kenal, dia hadir ke dalam hidup kamu dan dia menawarkan sebuah cinta, maka itu mungkin akan terwujudkan. Walaupun terkadang ada godaan-godaan dari energi lain ya, di antara kamu dengan seseorang nantinya, tapi semua itu akan bisa kamu tepiskan. Karena kamu sudah banyak belajar dari masa lalu, di mana masa lalu kamu itu yang mengajarkan, ya, karena orang yang dekat dengan kamu itu sudah menghadirkan orang ketiga gitu. Jadi kalau udah menghadirkan orang ketiga itu tidak akan ada baiknya. Semua itu akan terbongkar juga jikapun dia merahasiakan semuanya, ya. Jadi di sini saat kamu benar-benar udah optimis gitu ya untuk melupakan masa lalu, maka cinta itu akan datang kepada kamu. Kamu jangan khawatirkan diri kamu ya. Pada saat kamu benar-benar sudah buka hati, membuka pikiran kamu, maka semua itu akan datang. Akan berdatangan, apapun itu. Entah itu rezeki yang berlimpah, orang-orang yang mulai mendekat ke kamu, yang mulai menyayangi kamu ya. Itu akan benar-benar kamu rasakan. Oke, nah buat teman-temanku semuanya, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.